Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita bersama di studio 103 bertepatan dengan kita di hari Sabtu minggu kedua 13 September 2025 pada kesempatan siang ini menjelang jam 12 kita ini kedatangan seseorang bukan misterius ya, bukan yang misterius tetapi ya dan tidaknya, berkembang tidaknya segala sesuatu tentang kita bicara Hotel Satyagraha yang beralamatkan di Jalan Veteran nomor 147 Umbulharjo, Yogyakarta. Tidak lain tidak bukan, nanti saya panggilnya Mas Bayu. Mas Bayu aja Pak. Mas Bayu ini selaku GM-nya Hotel Satyagraha. Kemudian nanti program apa, siapa Mas Bayu dan sebagainya nanti bisa bercerita gitu ya. Kita sapa untuk podcast pada siang hari ini Mas Bayu. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Pak Agus. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Wah, ini senyumnya luar biasa. Dengan senyum seperti ini tamu-tamu banyak datang ini Mas. Insya Allah. Insya Allah. Pokoknya jangan lupa smile is the best kan itu ya. Jadi pedomannya itu. Betul. Ya, Mas Bayu. Okay. Sebagai GM, kira-kira pengalaman apa sih yang membuat Mas Bayu menjadi tantangan untuk GM ini? Pengalaman di hotel berapa tahun dari sebelumnya atau bagaimana? Kemudian kenapa sih pilih Hotel Satyagraha, Mas Bayu? Oke, terima kasih. Bagus kita udah siang-siang diundang ke sini ya Pak. Ya. Ya, sedikit cerita lah, berbagi pengalaman juga Pak. Ya. Untuk jadi GM pertama kali saya memang di Satyagraha Pak. Ya. Satyagraha ini memang membentuk saya dari nol. Ya. Sampai saya sekarang diamanahkan untuk mengelola Pak. Ya. Untuk mengelola di Satyagraha ini. Jadi memang awalnya saya itu dari bawah dulu Pak, dari staff, dari front office dulu. Pertama kita dari front office, habis itu step by step sampai owner kita Bu Agustina Almawati mengamanahkan saya pas di pandemi Pak. Pas di pandemi saya coba, kamu jadi urusin ini hotel. Urusin dengan semua kendalanya ya. Waktu itu pandemi kan kita tahu Pak. Tahun berapa tepatnya Mas? Di tahun kurang lebih di 2020 Pak. 20 ya. 20. Okay. Saya masuk itu di 2018. Ya. Waktu itu di 2020 sudah diamanahkan untuk ngurusin Satyagraha ini Pak. Ya agak cukup kaget ya sebenarnya. Dari bawah tiba-tiba sudah diamanahkan untuk ngurusin orang-orang. Nggak cuma orang-orang tapi semua dengan semua masalah yang ada di sana. Plus masalah pandemi, kan itu hampir semua orang kena ya Pak. Semua bisnis semua kena. Nah itu kita harus gimana caranya bangkit. Nah di situ ya tidak ada pengalaman, langsung praktek kita waktu itu. Itu luar biasa di Satyagraha seperti itu Pak. Jadi kita tidak cuma belajar tapi langsung praktek. Oke, langsung. Kalau ada kendala enggak sih? Kendalanya banyak Pak. Banyak banget kendalanya di awal itu. Mungkin kendala yang bisa diselesaikan itu apa? Salah satu contohnya saja. Oke, yang pertama sih menurut saya di Satyagraha itu memang kan pertama itu arah dulu Pak. Arah. Kalau saya itu berpikir prinsip saya adalah yang pertama itu pondasi. Kan kita bangun rumah pun juga pasti awalnya pondasi harus kuat dulu. Nah menurut saya bisnis itu yang paling utama harus dibangun adalah SDM. Oke. Karena saya berawal dari staff. Saya melihat sendiri di bawah itu seperti apa sih gitu. Apa sih kendala-kendalanya. Nah, saya sudah lebih dulu mempelajari itu dulu saat awal di Satyagraha itu. Kendala pertama memang ada di SDM. SDM ini masih arahnya masih yang satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Nah, itu yang ini yang harus saya selesaikan dulu pertama. Setelah ini bisa selesai, saya baru bicara tentang bagaimana menstabilkannya, terutama di pandemi. Kalau pandemi saya bilang itu udah dari minus kita, bukan dari nol lagi, dari minus. Saya awal mula SDM saya perbaikin dulu, alhamdulillah teman-teman trust tinggi saya perbaikin dulu trust mereka, gimana caranya kita mau kejar apa, terutama kita harus bangkit dulu. Alhamdulillah saat teman-teman sudah bisa diajak maju untuk seperti itu, baru saya siapkan, oh kita harus seperti ini, harus seperti ini. Nah waktu itu kita sales cuma satu Pak. Alhamdulillah walaupun sedikit kita syukuri karena namanya kita memulai dari minus itu, kita berpikir sedikit nggak apa-apa deh, sedikit nggak apa-apa, yang penting
tamu kita harus terlayani dengan baik. Ya kan? Karena memang kita di hospitality kan otomatis kita menjual itu bukan produk sebenarnya. Produk kita itu lebih ke jasa, bukan dari fasilitas aja. Nah dari situ ya kita perbaikin dulu sentuhan kita ke tamu. Nah itu sih yang saya perbaikin pertama, Pak. Jadi SDM-nya yang SDM, betul. Konsep pertama dari SDM. gitu. Karena sebenarnya ini masukan saja Gitu. bahwa bos kita itu adalah tamu kita. Ya. Bukan Bu Agustina, tapi Betul. adalah tuh tamu-tamu kita. Betul sekali, Pak. Ini masukan saja. Betul. Bisa menjadi, karena bos itu bukan singkatan bekas orang sukses atau bekas orang apa gitu. Tapi yang penting bagaimana hidup itu kan dari tamu itu. Kemudian setelah dari itu tadi jenengan dari bawah. Ngomong-ngomong Mas Bayu kan dari Kalimantan Selatan ya? Tengah saya. Tengah. Di Jogja udah berapa tahun sih? Saya masuk Jogja habis gempa 2006, Pak. 2006, berarti sudah 19 tahun. Kurang lebih 19 tahun. Oke, ini pas masa remaja lah maunya. Iya. Oke. Ada kiat khusus nggak sih selama 19 tahun ini? Di Jogja itu, ini untuk memotivasi teman-teman yang dari luar daerah ya, terus kemudian kerja di Satyagraha. Singkatnya bagaimana menurut panjenengan? Untuk pertama ke Jogja ya Pak ya. Nah untuk teman-teman yang ada di Jogja, sebenarnya Jogja ini tempatnya apa aja ada di sini Pak. Kita mau cari orang dari ujung barat sampai ujung timur semua di Jogja ada. Indonesia mini ya? Iya. Di sini Pak. Di situ sebenarnya yang menurut saya luar biasa Jogja ada di situ. Kita bisa belajar itu tidak hanya ilmu aja, karena memang Jogja kan julukannya juga kota pelajaran. Ya, betul. Jadi tidak hanya pendidikan formal aja, tapi menurut saya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang yang bukan dari kita sendiri, dari macam-macam daerah. Jujur saya masuk Jogja pertama kali cukup kaget, masuk ke sini dengan orang yang saya pikir waktu di 2006 itu memang orang-orang tuh, saya di Jogja ini agak aneh sebenarnya. Saya agak aneh. Waktu itu ada kejadian satu, kenapa saya bisa jatuh cinta sekali dengan Jogja ini. Saya orang Kalimantan, sampai sekarang pun 19 tahun logat saya nggak berubah. Masih logat-logat Kalimantan, tidak bisa logat Jawa gitu. Tapi saya bahasa Jawa bisa? Bahasa Jawa bisa. Saya bahasa Jawa halus masih bisa nangkap. Logatnya logat Kalimantan ya? Logatnya masih logat kampung Pak, masih logat kampung gitu. Kalau pendidikannya apa Mas? Lulusan saya apa? Dari Universitas Islam Indonesia Pak. Oh iya. Ya, jurusan ekonomi. Saya kira cocok untuk jadi GM lah. Oke, kembali ke hotel ini Mas. Tadi background dari panjenengan. Kan termasuk hotel non bintang. Betul. Mas sebagai GM malu atau tidak menjadi GM di non bintang? Oh enggak Pak, justru saya malah senang. Ya. Saya malah senang. Oke. Dari Satyagraha itu apa sih keunggulannya? Keunggulan Satyagraha nggak Pak? Yang pertama, ini saya dapat sendiri dari konsumen-konsumen. Waktu itu saya pernah ke salah satu daerah di Jawa Barat. Saya nggak bisa menceritakan kalau Satyagraha tuh keunggulan gini sih. Enggak. Justru dari tamu saya yang akan bicara seperti itu. Saya waktu ke Jawa Barat waktu itu mereka menyampaikan Satyagraha tuh gimana menurut Bapak? Satyagraha itu adalah hotel non bintang tapi dia punya fasilitas seperti bintang. Terutama apa? Selling point yang pertama itu ada di kolam renang, Pak. Kolam renangnya. Kolam renang. Jadi kita memang hotel non bintang tapi kita punya kolam renang di dalamnya. Nah, itu sih salah satunya, Pak ya. Iya. Bukan salah yang lainnya jadi. Bukan. Ada berapa kamar sih Satyagraha? Di Satyagraha saat ini ada 75 kamar, Pak. 75 kamar untuk yang semuanya AC? Semuanya alhamdulillah sih. AC ya. Saya panas kita ada juga. Khusus menerima tamu-tamu dari apa saja, Mas? Kita sebenarnya untuk tamu seluruh tamu ya Pak ya. Cuman target pasar kita yang utama itu memang tamu grup. Oh grup. Rombongan grup. Ya. Seperti sekolah, studi tour itu, terus ziarah-ziarah, kantor-kantor juga. Nah itu seperti itu sih. Itu target pasar kita yang utama Pak. Ya. Selama ini menjalin kerjasama nggak dengan biro travel atau apa gitu istilahnya? Pasti. Dengan sistem yang istilahnya bagi hasil kan itu ya. Betul. Kita kolaborasi Pak. Kolaborasi itu. Selama ini selama tamu yang paling banyak dari mana? Tamu paling banyak Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena mungkin atau promonya lebih banyak di sana atau bagaimana? Enggak juga sih Pak. Menurut saya kenapa Jawa Barat itu banyak yang ke Jogja karena kan Jawa Barat ini posisinya ada di jelas ada di barat ya pertama. Jogja ini kita ada di tengah. Nah memang pasti dari barat ini dia akan arahnya ke timur Pak. Dia pasti ke Jogja. Jogja ini kita mau cari
pariwisata apa aja Pak? Ya. Gunung ada, keraton ada, pantai ada, jadi udah lengkap semua di sini. Ya. Gitu, itu sih. Oke, kan kalau kita bicara Jawa Barat, Yeah. ini kan kemarin, sekarang aja masih ada itu Yeah. pimpinan Jawa Barat, saya nggak usah nyebut nama lah, Iya, siap. yang dilarang wisata gitu. Yeah. Menurut panjenengan selaku hotel JM-nya Satyagraha gimana sih? Oke. Ada pengaruhnya enggak secara signifikan itu? Oke, ini dari point of view saya Pak. Iya, Ya, sebagai... nggak usah nyebut nama lah pokoknya. Oke, siap. Ini sudah viral mereka. Iya. Apa Mas? Untuk pariwisata terutama hotel Pak berpengaruh sekali, terutama untuk hotel saya ya, hotel kami ya, hotel kami itu Karena cukup dari Jawa berpengaruh. Barat tadi ya. Betul. Ada penurunan berapa persen? Wah, cukup banyak Pak. Cukup banyak, Cukup banyak sekali. Berarti perlu kita demo. Ini guyon. Sudah, guyon, iya, guyon, sudah di guyon. demo ya Pak. Iya, kemarin. iya. Ya ini mungkin salah satu untuk apa namanya strategi. Nggih. Dengan adanya kejadian itu apa sih kiat-kiat Mas Bayu? Oke. Kita di bisnis nggak bisa berpangku tangan aja Pak. Iya, menurut betul. saya. Oke. Ya. Jangan hanya karena Jawa Barat ditutup tidak bisa tidak ada studi tour lagi yang Ya. diperbolehkan. Ya. Itu nggak mungkin kita. Isunya ya non udah. saya selo, bukan studi tour Mas, tapi ziarah sekarang. Oh iya. Bener nggak itu? Bisa dibilang Wisata gitu juga. ziarah, jadi diganti topik. Diganti Pak, betul betul. Oke, lanjut Mas. Ya, oke. Ya itu sih Pak. Memang kalau kiat itu kita mengalir aja sebenarnya. Iya. Kalau memang satu lubang ditutup, pasti ada lubang yang lain. Iya, betul. Iya kan? Karena rezeki itu akan datang dari mana aja. Iya. Oke, terutama niat saya lah, terutama bisa dibilang saya juga pimpinan di sana juga. Itu gimana caranya untuk tim saya bisa makan. Ya. Jadi apapun yang bisa kita jual, terutama kan masih banyak kan Pak, ada kayak ruang meeting, kita juga punya ruang meeting. Ya. Itu kita punya hampir 7 ruangan. Ruang meeting itu bisa kita tawarkan ke yang lain juga. Tapi untuk penurunan itu sangat terasa. Sangat terasa. Sampai 50%? Kurang lebih. Kurang lebihnya. Kurang lebih 50%. Tadi katakanlah itu. Jadi karena ada nggak sih lari ke daerah lain gitu sambil gimana caranya untuk menarik tempat lain gitu? Ada dilakukan nggak sih? Untuk daerah-daerah lain ya Pak Iya. ya. Oke. Itu pasti kita lakukan. Kita nggak cuma ke barat aja, ke timur pun juga ada. Pasti kan dari yang area-area timur juga pasti penasaran lah dengan di Jogja ini ada apa aja sih gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak banget nih spot-spot wisata Jogja yang terus makin hari banyak yang terbuka. Nah, cuman memang kebijakan ini ada juga dianut oleh daerah-daerah lain juga Pak, nggak cuma di bagian barat aja. Di sebelah timur pun juga ada yang seperti itu. Itu tetap jadi pengaruh juga sih Pak. Ini mau bintang non bintang Pak, semua terpengaruh dan Terpengaruh itu. ya. Betul. Dan memang berefek apa ya, domino. Ya, betul Pak. Kalau kita bicara seperti misalnya ini kan pusat oleh-oleh juga berpengaruh. Betul. Di situ. Saya punya teman juga ada penurunan yang luar biasa, bahkan hampir 60% Mas. pusat Betul, oleh-oleh. betul. Karena kaitannya dengan makanan kalau tingkat hunian. Kalau ini selama Satyagraha berpengaruh sih selama yang ini kemarin Agustus Kelabu itu 25 sampai 28, efeknya ada nggak? Efeknya ada Pak. Ada ya. Efeknya ada. Ada beberapa tamu-tamu kita juga yang cancel. Dengan jalan. Ya. Kemarin 3 hari ini weekend ada nggak? Weekendnya alhamdulillah kita aman-aman aja sih Pak. Ada Ya kalau okupasi naik berapa persen atau okupansi naik ya. naik ya 3 hari kemarin? 3 hari ya? kemarin. Jumat iya. Sabtu itu Jumat pas Sabtu. libur Betul. 5, 6, 7 ya? J. Pas mau. Karena saya punya waktu itu saya silaturahmi ke hotel bintang 4 itu di Nggih. kawasan Sleman, bintang 5 lah. Nggih. Saya tanya, bagaimana okupasinya? Wah, alhamdulillah Pak, nolak. Dia sampai 100% itu. Saya jam 3 itu datang. Ini menjadi Mas. Makanya nanti saya kira kolam renang itu dihidupkan lagi. Sekarang kan Betul. kemarin saya membantu mengekspos itu. Ya. Itu kan bagaimana mengolah kolam renang sebagai tempat untuk rekreasi. Ya. Yang Ciblon itu loh. Ya. Nah, yang Ciblon itu nanti coba lebih digiatkan lagi. Saya kira lebih banyak lagi. Terus kemudian kalau saya karena Satyagraha ini kan tempatnya strategis ya, Betul. di tengah-tengah kota, tengah kota. kemudian efeknya luar biasa. Ini kalau bagi tamu keluargai ada nggak Mas kiat-kiat kepada mereka untuk tamu-tamu keluarga, terus kemudian yang tamu rombongan, terus kemudian tamu yang apa namanya luar negeri atau dari manca itu gimana? Ada kiat khusus atau disamakan? Itu sama aja sih Pak kalau Sama kita ya? Pak. Sama aja.
Pelayanan tergantung kamarnya atau apa, Mas? Paling kan nanti kalau kita kan memang untuk keluarga dan untuk grup itu kan akan ada perbedaan di harga ya Pak ya, termasuk juga fasilitas juga. Nah itu pasti berbeda, sentuhannya juga akan berbeda dari segi ini aja untuk beberapa fasilitas yang mereka dapat. Nah bedanya hanya di situ aja sih Pak. Untuk pelayanan semua itu tetap sama. Paling lama berapa hari sih tamu rata-rata sih? Rata-rata kalau kita bilang paling lama hampir 1 tahun ada. Ada yang setahun itu? Ada. Nginep di situ? Itu nginep di situ Pak, cuman dia berganti ini. Ya apa? Order ya? Ya, order ini program pemerintah sih waktu itu. Oh, gitu ya. Itu sih Pak. Oke. Terus hotel kan ada nilai lebihnya. Yeah. Mungkin di Satyagraha ada menu khusus yang untuk membangkitkan selera untuk berkuliner ria gitu, ada apa itu? Oke, kalau kita biasanya itu yang disukain sama tamu-tamu. Kalau kita biasa di sana untuk makanan untuk tamu kan lebih ke makanan ini apa ya, makanan tradisional. Apa itu? Soto dan sayur lodeh. Oh, sayur itu lodeh. yang banyak sekali. Sayur lodeh ada temennya nggak itu? Tempe itu ada nggak? Jelas ada Pak. Itu teri atau apa gitu ada ya? Tempe dan sambal. Sama jadi lapar Mas. Iya Pak, sama. Pas jamnya nih Pak ya. Jangan lupa kalau siang-siang sayur lodeh itu loh. Itu Jakarta loh bahasanya. Lodeh kan gitu ya. Lodeh. Kalau sotonya apa? Soto ayam, sapi atau soto apa? Sotonya gitu? Soto ayam Pak kita Pak. Itu pagi hari atau apa Mas? Biasa di pagi Pak. Pagi di ya? Di pagi. Kalau lodeh kita biasa di siang atau di dinner. Itu ya menu khusus. Selain lodeh apa yang menu tradisional khasnya Jogja gitu? Tradisional Jogja biasanya kita gudeg juga sih Pak. Gudeg ya? Iya. Masak sendiri atau pesan dari luar gitu? Oh, kita masak sendiri masak semua sendiri. ya Pak. Kita Karena semua masak ada sendiri. hotel, maaf ini, nggak usah off the record ini. Salah satu hotel itu dia pakai yang gudeg kaleng. Oh, nah, dia diakui ini masakan kita gitu loh. Oh, oke. Itu kan jadi dia tidak transparan gitu. Makanya saya kejar tadi, masak sendiri gitu. Iya. Kalau kita karena sebenarnya kuliner yang basi enak itu ya gudeg gitu Mas. Betul. Itu malah dinikmati. Termasuk juga lodeh kalau sudah diangetkan, itu besoknya tambah enak juga. Iya, makin enak deh Pak, betul. Tambah lapar kita Mas. Betul. Oke. Tadi sudah jadi kendala SDM teratasi. Alhamdulillah. Kemudian menunya khusus saja, kemudian tamu okupasi walaupun ada sedikit penurunan. Kemudian kemarin di 3 hari terakhir ini sekarang bicara Satyagraha. Panjenengan kan GM itu tidak hanya harus berpikir ke depan. Betul. Ini ada strategi apa sih untuk menarik lagi atau untuk bagaimana Satyagraha lebih hidup lagi? Oke. Strateginya kita kembali lagi Pak. Kalau kita memang di hotel itu kan yang jual pasti pelayanan ya Pak ya. Karena kalau kita bicara, saya nggak bicara bersaing sih. Tapi memang di Jogja sendiri kan pertumbuhan hotel itu cukup cepat, betul. Cukup tinggi sekali. Nah, gimana nih hotel-hotel non bintang biar bisa bertahan aja dulu. Kita belum bicara maju. Yang pertama jelas kita akan mainnya di pelayanan Pak. Servisnya jelas, bukan di fasilitas. Karena kalau kita fasilitas itu kan hotel-hotel lain juga banyak yang lebih bagus. Tapi kalau pelayanan, nah kita bisa imbangin lah. Pelayanannya yang dalam tanda petik harus diunggulkan itu dari Satyagraha. Kita di Satyagraha itu pelayanan yang harus kita unggulkan. Pertama itu kita harus membuat si tamu ini seperti di rumahnya sendiri Pak. Nah, itu yang kita sampaikan ke teman-teman juga yang di bawah pun juga harus seperti itu. Senyaman mungkin. Diajak ngobrol, ayo kita ngobrol. Bebas. Itu sih Pak. Misalnya dia bawa karambolnya Mas, karambolan gitu mau nggak kira-kira? Boleh Pak, kalau udah selesai kerjaannya monggo karena Remi aja kita layani. Malam minggu gitu ya Mas, pulang temen gitu diajak gitu ya. Ini misalnya, jadi memang benar servis itu adalah paling tinggi. Terus kemudian harapannya untuk Satyagraha sendiri, ini doa loh Mas, hati-hati harus positif ini Mas. Jelas Pak, itu doa itu. Oke. Harapan untuk Satyagraha sih sebenarnya gimana Satyagraha ini bisa pertama terus berkembang ya Pak ya. Yang paling penting adalah gimana caranya Satyagraha ini menjadi manfaat untuk sekitar ataupun di Jogja sendiri atau Indonesia sendiri. Kita pengennya seperti itu sih. Pengennya kita selalu manfaat buat yang lain juga. Itu untuk kita, Pak. Siar tidak arti ya. Betul. Kalau di antara teman-teman kan ada sekarang istilah tadi super team. Super team. Di antara teman-teman harapan dan apa yang disampaikan Mas Bayu? Untuk teman-teman. Untuk teman-teman. Untuk manajemen gitu loh. Oke. Untuk teman-teman ya. Ini kembali ya Pak, kalau saya tuh pengennya bukan harus jadi seperti apa, tapi setidaknya kita hidup tuh cuma sekali.
Saya pengen semua teman-teman tuh bisa bermanfaat untuk yang lain-lain. Itu harapan saya cuma itu sebenarnya. Kita harusnya mindsetnya seperti itu. Jadi mau kita posisi lagi turun, mau kita naik, ya kita tetap flat aja. Jangan kalau naik jangan jumawa, kalau turun jangan terlalu sedih. Wah, bagus itu. Itu sih, Pak. Harapan agar Satyagraha mendapatkan tamu banyak. Ini GM kan marketing juga. Ya. Monggo silakan berpromosi. Oke, untuk ini saya GM disuruh jualan apa ya? Oke, siap, saya jualan. Oke. Untuk semua warga Indonesia lah ya, saya bilang semua warga Indonesia yang sekiranya mau main ke Jogja, butuh tempat dan kapasitas kamar yang banyak. Kita ada di tengah kota juga, hanya 4 kilo, hanya 4 kilo dari pusat kota. Monggo bisa datang ke Satyagraha. Insya Allah kita layanin sebaik mungkin. Tuh, Pak. Itu aja deh. Sekarang tak kasih bonus. Siap. 4 kata untuk Satyagraha. 4 kata Satyagraha. Karena saya kan suka ganjil. Ganjil itu kan temannya ganjil. Oke. 4 kata untuk Satyagraha. Iya. I love you full. Wah. Bagus, I love you full. Saya kira ini bicara I love you full itu kan katanya Mbah Surip. Mbah Surip, Pak, betul. Tapi kita jangan bangun tidur lagi, bangun tidur. Jadi Satyagraha luar biasa Mas Bayu, jadi kesempatan bincang-bincang pada podcast hari ini. Insya Allah bermanfaat dan saya doakan semoga Satyagraha tetap eksis ke depannya. Amin. Bermanfaat bagi semuanya. Amin. Karyawannya bertahan lama. Amin. Kita doakan ownernya menjadi owner yang luar biasa. Amin. Saya kira gitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.